5 sekawan, minggat. Bagian 14. Gangguan di tengah malam. Di dalam gua sudah gelap, tetapi belum cukup gelap sehingga perlu dinyalakan lilin. Walau begitu N menyalakannya juga, karena gua kelihatan menyenangkan jika diterangi. Cahaya lilin yang bergerak-gerak nyalanya. Begitu sumbunya terbakar, seketika itu juga. Di dinding gua muncul bayangan-bayangan yang menari-nari. Lain benar suasananya saat itu, mengasyikkan dan agak misterius, lain sekali dengan gua yang nampak sewaktu siang. Bagaimana kalau kita menyalakan api unggun? Usul N. Wah, terlalu panas, jawab Julian. Lagi pula asapnya mengganggu. Dalam gua seperti ini, kita tidak bisa membuat api unggun, karena tidak ada cerobong asap. Ada, bantah N, sambil menunjuk ke lubang yang ada di langit-langit. Kalau api unggun dibuat tepat di bawah lubang itu, maka asapnya kan bisa keluar lewat situ. Bukan, mungkin saja, kata Dick dengan wajah agak ragu. Tapi kurasa tidak, nanti gua ini penuh dengan asap, dan kita tak bisa tidur karena terbatuk-batuk terus. Kalau begitu apakah kita tidak bisa menyalakan api di mulut gua? Tanya N lagi. Menurut perasaannya, sebuah rumah yang sejati harus ada perapiannya di salah satu tempat, supaya binatang buas tak berani mendekat. Orang zaman dulu kan begitu, menurut buku sejarahku. Malam hari mereka menyalakan api unggun di mulut gua, untuk menghalau binatang buas yang berkeliaran di situ. Menurut pendapatmu, binatang buas jenis apa yang mungkin akan mengintip ke dalam gua? Ini, tanya Julian mencemooh, sambil menghirup minuman coklat panas sampai habis. Singa, harimau, atau barangkali kau takut, jangan-jangan nanti ada gajah yang menjenguk ke dalam. Anak-anak tertawa. Tidak, aku bukan mengira ada binatang buas yang akan datang, ujar N. Cuma, kan, enak kalau pergi tidur sambil memandang nyala api unggun. Rupanya N menyangka nanti akan ada kelinci masuk, lalu menggigit jari kaki kita. Kata Dick. Begitu Tim mendengar perkataan kelinci, ia langsung menggonggong. Kurasa lebih baik kita tidak menyalakan api unggun, kata Julian. Nanti terlihat dari tengah laut, lalu membatalkan maksud siapapun juga yang hendak datang ke pulau ini untuk melakukan penyelundupan. Tidak mungkin, Julian, ujar George dengan segera. Jalan masuk ke gua ini begitu tersembunyi, sehingga aku merasa yakin takkan bisa orang di laut melihat api yang menyala di sini. Batu-batu tinggi yang di luar itu menutupi jalan masuk. Kurasa enak juga, apabila di sini ada api unggun. Ruangan ini akan menjadi terang karenanya. Betul, George, kata N dengan gembira, karena ada yang setuju dengan usulnya. Tapi masakan kita masih harus keluar lagi sekarang, untuk mencari ranting-ranting? Kata Dick. Ia malas pergi lagi, karena sudah bersantai-santai. Tak perlu, kata N bersemangat. Sehari ini aku sudah sibuk mengumpulkannya. Kusimpan di belakang, karena mungkin saja kita memerlukan api. Kau ini memang ibu rumah tangga yang baik, ujar Julian memuji. Mungkin saja dia terkantuk-kantuk pada waktu harus menjaga. Tapi kalau harus mengubah gua menjadi tempat tinggal, N selalu siap siaga. Baiklah, N, kami akan menyalakan api unggun. Untukmu, mereka mengambil ranting-ranting yang terkumpul di belakang gua. Ranting-ranting itu diambil oleh N dari kaki menara tempat burung-burung gagak bersarang. Setelah ranting-ranting dionggokkan di mulut gua, kemudian dinyalakan. Julian menambahkan, rumput-rumput laut yang sudah kering ke atasnya. Dengan segera ranting-ranting menyala, dan terciptalah api unggun yang menyenangkan. Anak-anak kembali ke pembaringan mereka, lalu berbaring di atasnya sambil memperhatikan nyala api yang berkobar-kobar. Asyik, ujar N yang sudah setengah tidur. Benar-benar asyik. Selamat tidur, kata Dick dengan suara mengantuk. Api mulai padam, tapi aku malas menambahkan kayu lagi ke dalamnya. Aku yakin semua singa, macan dan gajah yang ada di sekitar sini sudah lari semuanya. Konyol, kata N. Kau tak perlu mengganggu aku, karena kau pun ikut menikmatinya. Selamat tidur. Kelima anak itu terlelap, dan bermimpi dengan nikmat tentang bermacam-macam hal. Tetapi, tiba-tiba Julian terjaga dari tidurnya. Ada suatu bunyi aneh yang membangunkannya. Ia berbaring diam-diam, sambil menajamkan telinga. Tim menggeram-geram dengan suara berat. George ikut bangun, lalu bertanya dengan suara mengantuk. Ada apa, Tim? Ada sesuatu yang didengarnya tadi, George, kata Julian setengah berbisik dari
Tempatnya berbaring di seberang gua. George bangkit dengan hati-hati. Tim masih saja menggeram. Set, kata George. Seketika itu juga Tim terdiam. Ia duduk lurus-lurus, sedang telinganya diruncingkan ke depan. Barangkali penyelundup yang datang di tengah malam, bisik George. Bulu tengkuknya berdiri. Penyelundup yang datang siang hari rasanya mengasyikkan dan merupakan petualangan ramai. Tetapi di malam hari, George saat itu tak kepingin berjumpa dengan mereka. Aku keluar sebentar, barangkali saja ada yang bisa kulihat, ujar Julian sambil bangkit dari pembaringannya. Ia bergerak dengan hati-hati, agar Dick jangan sampai terbangun. Aku akan naik ke tebing lewat tangga tali. Dari atas aku bisa melihat lebih jelas. Bawa senterku, kata George. Tetapi Julian tak mau membawanya. Terima kasih, tapi tak perlu. Aku bisa meraba-raba simpul tali dalam gelap, tanpa perlu melihatnya, katanya. Julian memanjat tali, naik ke atas. Badannya ikut berputar-putar dengan tali. Sesampai di atas tebing, diarahkannya pandangan ke laut. Malam itu gelap sekali. Tak ada kapal yang nampak olehnya. Bahkan bangkai kapal kuno pun tak kelihatan, karena malam terlampau gelap. Sayang malam ini tak ada bulan, pikir Julian. Kalau ada, barangkali saja aku bisa melihat barang sesuatu. Ia masih memandang ke laut selama beberapa saat lagi. Kemudian terdengar suara George memanggil dari bawah. Suaranya terdengar aneh, lewat lubang yang menganga di bawah kakinya. Julian, ada yang kelihatan. Apakah aku naik saja ke atas? Aku tak bisa melihat apa-apa, jawab Julian. Tim masih menggeram-geram terus. Ya, begitu kalung lehernya kulepaskan, ia mulai lagi menggeram-geram, kata George. Entah apa yang menyebabkan dia begitu. Sekonyong-konyong Julian melihat sesuatu. Ia melihat sinar cahaya, jauh di belakang. Batu-batu yang menjorok ke tengah. Julian memandang dengan perasaan tegang. Cahaya itu datang dari arah kapal kuno yang terdampar. Ya, betul. Jadi mestinya ada orang membawa lentera di kapal rusak itu. George, naiklah ke atas, serunya sambil menjulurkan kepala ke dalam lubang gua. George naik dengan cekatan. Ia memanjat tali, seperti seekor kera saja cepatnya. Tim ditinggal di bawah, sambil menggeram. George menghampiri Julian di atas tebing, lalu duduk di sampingnya. Kau lihat bangkai kapal tua itu di sana, kata Julian. Tentu saja kapalnya sendiri. Tak nampak, karena sekarang terlalu gelap. Tapi nampak cahaya lentera yang diletakkan orang di sana. Wah, betul, ada orang di kapal kita membawa lentera, ujar George dengan tegang. Apakah itu para penyelundup yang datang dengan barang-barang mereka? Mungkin juga seseorang yang hendak mengambil koper, kata Julian. Besok akan kita ketahui dengan pasti, karena kita akan ke sana untuk memeriksa. Lihatlah, orang yang ada di sana rupanya sekarang pergi. Nah, cahaya lentera semakin rendah. Rupanya, dia atau mereka turun ke perahu yang berada di sisi kapal. Sekarang cahaya itu lenyap. Kedua anak itu menajamkan telinga, kalau-kalau bisa menangkap bunyi dayung di air, atau suara orang bicara. Kedua-duanya mengira berhasil mendengar suara yang bercakap-cakap. Rupanya perahu pergi dan menuju ke sebuah kapal, kata Julian. Rasanya aku bisa melihat cahaya lampu samar-samar di sebelah sana, itu, lihatlah. Agak jauh ke tengah laut, mungkin perahu tadi menuju ke sana. Karena setelah itu tak ada lagi yang bisa dilihat maupun didengar, mereka berdua turun lagi ke gua melewati tangga tali. Mereka tak membangunkan Dick dan Anne yang masih tetap tidur nyenyak. Tim melompat-lompat menyongsong mereka, sambil mendengking. Dengking pelan karena gembira. Ia tak menggeram lagi. Kau memang anjing hebat, kata Julian sambil menepuk-nepuk kepala Tim. Tak ada bunyi yang tak tertangkap oleh telingamu yang tajam pendengarannya. Tim berbaring kembali. Jelas bunyi yang mengganggunya sudah tak ada lagi. Rupanya Tim mendengar suara orang datang ke kapal yang kandas di batu-batu karang. Besok mereka akan ke sana untuk melihat apa yang dibuat orang atau orang-orang yang tak dikenal di situ di tengah malam. Anne dan Dick kesal sekali keesokan harinya ketika mendengar cerita Julian. Kau kan bisa saja membangunkan kami, ujar Dick dengan marah. Kalian pasti kami bangunkan, kalau lebih banyak yang bisa dilihat, kata George. Tapi, yang nampak tadi malam cuma cahaya lentera. Selain itu tak ada apa-apa. Hanya kami
merasa seakan-akan mendengar suara orang bercakap-cakap. Ketika pasang surut sudah cukup rendah, anak-anak dengan disertai tim pergi meniti batu-batu yang menonjol di air, menuju ke bangkai kapal. Mereka memanjat ke atas, dan kemudian berdiri di atas geladak yang miring dan licin. Mereka memandang ke arah lemari. Tempat koper hitam kecil tersimpan. Ternyata pintu lemari tertutup. Julian meluncur di atas lantai geladak ke arah lemari, lalu berusaha membukanya. Pintu diganjel dengan sepotong kayu, supaya tidak terbuka lagi. Rupanya orang yang datang tadi malam yang melakukannya. Julian mencabut pasak itu, dan pintu lemari kemudian bisa dibuka dengan mudah. Ada barang lain di dalamnya? Tanya George, sambil melangkah dengan hati-hati di atas lantai geladak yang licin. Dihampirinya Julian yang sedang berjongkok di depan lemari. Ya, jawab Julian, lihatlah sendiri. Makanan berkaleng-kaleng, ada pula mangkok dan piring serta macam-macam lagi, seakan-akan ada orang hendak tinggal di pulau kita. Aneh, kopernya masih ada di sini, dan tetap dalam keadaan terkunci. Dan ini ada beberapa batang lilin, sebuah lampu kecil, dan segumpal kain bekas. Untuk apa barang ini disimpan di sini? Benar-benar misterius. Julian berpikir-pikir dengan kening berkerut. Kelihatannya ada orang yang akan datang ke pulau dan tinggal di situ untuk seberapa lama. Mungkin harus menunggu di situ, untuk menjemput barang-barang yang diselundupkan kemari. Nah, kita akan berjaga-jaga siang malam untuk menanti kedatangan tamu itu. Mereka meninggalkan bangkai kapal tua dengan hati berdebar-debar. Tempat persembunyian mereka dalam gua baik sekali. Takkan ada orang yang bisa menemukan mereka di situ. Dan, dari tempat persembunyian itu anak-anak akan bisa mengamat-amati setiap orang yang datang dan pergi dari bangkai kapal. Begitu pula dari bangkai kapal ke pulau. Bagaimana dengan teluk tempat kita menaruh perahu? Kata George dengan tiba-tiba. Mungkin saja mereka juga akan menuju ke teluk itu, apabila datangnya dengan perahu. Pergi ke pulau dari bangkai kapal cukup berbahaya, jika berusaha mendarat di pantai berbatu-batu yang letaknya tak jauh dari sini. Kalau ada orang masuk ke teluk kita, maka akan nampak perahu kita yang ada di situ. Kata Dick terkejut. Sebaiknya kita sembunyikan saja cepat-cepat. Tapi bagaimana caranya? Tanya Anne. Menurut pendapatnya, tidak mudah menyembunyikan perahu sebesar kepunyaan mereka. Entahlah, jawab Julian. Kita lihat saja nanti. Dengan diiringi oleh tim, mereka berempat pergi ke teluk tempat mereka turun ke darat. Perahu mereka ditarik sampai tinggi ke atas pantai, tak terjangkau oleh ombak. George memeriksa daerah sekitar teluk itu dengan seksama. Kemudian ia mendapat ide. Bagaimana, mungkinkah kita bisa menarik perahu sampai berada di balik batu besar ini? Kurasa di sini akan sudah cukup tersembunyi. Asal saja orang itu tak datang kemari. Karena dengan begitu tentu saja akan ketahuan. Saudara-saudaranya sependapat, bahwa hal itu bisa saja dicoba. Dengan napas terengah-engah mereka menyeret perahu sampai ke balik batu besar. Hampir seluruh perahu terlindung di belakangnya. Bagus, ujar George, lalu pergi ke teluk untuk melihat apakah banyak yang masih kelihatan. Masih nampak sedikit. Kita tutupi saja dengan rumput laut. Dengan segera mereka melakukannya. Setelah itu perahu mereka tak kelihatan lagi. Kecuali jika ada orang yang dengan sengaja datang ke balik batu. Bagus, ujar Julian sambil memandang ke arlojinya. Hei, sudah lewat waktunya minum teh. Dan selama kita semua sibuk menyeret-nyeret perahu kemari, kita lupa menempatkan seseorang di puncak tebing untuk melakukan pengawasan. Benar-benar tolol kita ini. Kurasa tak ada yang terjadi sejak kita pergi meninggalkan gua, ujar Dick sambil meletakkan setumpuk besar rumput laut di haluan perahu, untuk melengkapi samarannya. Kurasa para penyelundup hanya datang malam hari. Kurasa kau benar, kata Julian. Sebaiknya malam hari pun kita menempatkan penjaga di atas. Anak yang mendapat giliran menjaga bisa membawa selimut-selimut ke atas. Membungkus badan dengannya. Tim juga bisa diajak menemani, kata Anne. Jadi kalau si penjaga tak sengaja tertidur, tim bisa menggeram kalau melihat sesuatu. Dengan begitu si penjaga pasti akan terbangun. Maksudmu tadi, kalau kau tertidur, ujar Dick sambil tertawa nyengir. Ayolah, kita kembali ke gua, dan minum teh di sana. Sekonyong-konyong tim menggeram-geram lagi.